Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ana Yolanda dengan nomor induk mahasiswa 20661101168. Dan nama saya Dr. Gigi Irka Sinovita dengan nomor induk 20611101169. Kami dari kelompok 4, mahasiswi program studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, tahun akademi 2020-2021 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview 2 jurnal internasional yang sudah kami terjemahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Bambang Supeno, MM. Baik, jurnal yang pertama akan direview oleh saya sendiri dengan judul Why Cost Benefit Analysis is Perceived as the Problematic Tools for Assessment of Transport Plans, a Process Perspective. Sedangkan jurnal kedua nanti akan direview oleh saya sendiri, Dr. Gigi Irka Sinovita, yang berjudul Reliability and Cost Optimization for Remanufacturing Process Planning. Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya memulai mereview jurnal pertama kami. Judul Why Cost Benefit Analysis is Perceived as a Problematic Tool for Assessment of Transport Plans, a Process Perspective. Nama penulis L. Buchers, Luca Bartolini, dan Marco T. Bromerstorff. Nama jurnal penerbit dan tahun publikasi adalah Transportation Research Part A 46 2012 halaman 68-78. Isu yang diteliti di sini adalah persepsi yang berbeda dari isu-isu dalam proses CBA atau Cost Benefit Analysis. Hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini adalah diskusi akademis tentang Cost Benefit Analysis atau CBA sebagai instrumen penilai untuk perencanaan tata guna lahan dan transportasi terpadu cenderung berfokus pada aspek teknisnya. Namun, banyak masalah juga muncul dari hal-hal terkait proses, terutama ketika penilaian rencana terpadu. Selanjutnya, mengapa alasan topik ini penting untuk diteliti? Yaitu untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang proses CBA dan masalah proses mendasar mana yang dirasakan oleh peserta CBA. Metode penelitian induktif 2 tahap diterapkan dengan sesi kelompok, fokus, dan wawancara mendalam terbuka. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang disajikan dalam artikel ini adalah untuk mempersempit kesenjangan pengetahuan tentang proses CBA dan untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi terhadap isu-isu terkait proses oleh peserta CBA dalam praktek perencanaan di Belanda. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian induktif 2 tahap diterapkan dengan sesi kelompok fokus dan wawancara mendalam terbuka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan penelitian. Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan isu dan dilema terkait proses sangat penting jika ingin meningkatkan penggunaan CBA untuk menilai rencana penggunaan lahan dan transportasi terpadu. Kedua, tantangan utama dari perspektif proses kemudian mempersempit kesenjangan yang terbuka antara perencanaan dan ekonom, kerangka berpikir, dan penilaian yang terkait. Ketiga, tingkat kepercayaan harus ditingkatkan agar komunikasi dan kerjasama yang efektif antara peserta dalam proses dapat ditingkatkan. Keempat, pemahaman mendalam tentang masalah proses CBA yang dibahas dalam makalah ini membentuk batu loncatan untuk penelitian di masa depan. Sekian review jurnal pertama dari saya. Selanjutnya, Dr. Gigi Irka Sinovita akan melanjutkan dengan review jurnal kedua. Terima kasih Dr. Gigi Ana Yolanda. Bismillahirrahmanirrahim. Review jurnal kedua akan saya mulai dengan judul Reliability and Cost Optimization for Remanufacturing Process Planning. Nama penulis
Zhigangjiang, Tingtingzhao, Huazhang, Yanwang, Huajianzhou, Guangdong Tian. Nama jurnal penerbit dan tahun publikasi, Journal of Cleaner Production 30 2016. Isu yang diteliti, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh remanufaktur adalah untuk menjamin keandalan produk remanufaktur karena berasal dari core dengan kondisi yang bervariasi. Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, perundang-undangan di lingkungan yang semakin ketat dan tuntutan ekonomi yang telah menyebabkan pesatnya perkembangan industri remanufaktur di dunia. Remanufaktur masih diinventari. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, perencanaan proses memainkan peran penting dalam mewujudkan strategi remanufaktur yang sukses karena secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan remanufaktur serta keandalan dan biaya. Tujuan penelitian, karya ini menyajikan metode optimasi proses remanufaktur, tujuan ganda untuk memaksimalkan keandalan dan meminimalkan biaya proses untuk pertama kalinya. Tujuan optimasi kritis dari peningkatan keandalan dalam model dievaluasi oleh tingkat kegagalan proses dan kerusakan kemampuan mesin dan peralatan yang dipengaruhi oleh kualitas produk yang dikembalikan. Kesimpulan penelitian, remanufaktur adalah praktik yang semakin penting karena mengembalikan produk akhir masa pakai kembali ke kondisi yang sama baiknya atau lebih baik daripada yang baru. Studi kasus dengan optimasi perencanaan proses remanufaktur untuk tempat tidur buat bubut disajikan untuk mengevaluasi kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remanufaktur lebih efisien untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya proses dengan mengintegrasikan evaluasi kualitas produk yang dikembalikan untuk menetapkan model proses produksi ulang. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai mereview 2 jurnal internasional ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen klik di bawah ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.